Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah orang sekitar tahu apa tentang kamu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Orang sekitar tahu apa tentang kamu. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini videonya tentang apa. Mungkin bisa jadi tentang apa yang pandangan mereka ke kamu, bisa karakter, bisa apa yang mereka rasakan gitu ya. Ya, pokoknya kita baca saja. Orang sekitar tahu apa tentang kamu. Ini kartu tentang binatang-binatang. Orang sekitar taunya kamu itu ada jiwa keponya. Kenapa ya? Kamu kepoin mereka atau gimana? Atau justru mereka yang kepo sama kamu ya? Tapi kalau yang aku baca sih, mereka tahu kamu ada jiwa-jiwa keponya juga. Kamu suka mau tahu tentang orang lain. Bukan urusan orang lain ya. Urusan orang lain sama tentang orang lain tuh beda. Kalau urusan orang lain berarti kamu mau ikut campur hidup orang lain. Tapi kalau tentang orang lain, kamu kayak dia suka kepo tentang orang lain gitu. Tapi nggak yang berlebihan ya, atau bisa juga keponya itu lebih ke perhatian, kayak misalnya kayak kamu besok berangkat kerja nggak, atau besok kerja nggak gitu, mungkin kamu mau bareng atau mau antar dia atau apa. Nah jadi keponya itu mungkin ada alasannya sendiri gitu, bukan kepo yang stalking aneh gitu kayak stalker ya. Yang orang tahu kamu cukup sensitif, jadi kayak kamu cukup ekspresif orangnya. Kamu marah, kesel itu kelihatan, entah kamu tunjukin atau enggak, kelihatan aja gitu. Dan kamu seseorang yang apa-apa tuh pakai hati ya, dari hati. Kamu dengar omongan orang tuh suka kebawa gitu loh, ke perasaan, dimasukin ke hati. Mungkin kamu bawa perasaan karena mungkin kamu pernah baik sama orang itu. Ketika orang itu menyakiti kamu tuh kayak langsung kecewa, langsung baper. Ya mungkin kayak gitu. Kamu seseorang yang cukup sibuk, banyak aktivitas, pekerjaan, multitasking juga. Kamu selalu berusaha dan effort sama apapun yang kamu pengen capai, pengen dapatkan, pengen kamu raih. Bisa di love life, bisa di pekerjaan, kamu selalu berusaha effort. Kamu itu tipenya penakut katanya. Ada hal-hal yang kayak kamu takut. Kamu tuh sangat menjaga perasaan orang lain. People pleaser banget ya. Terus takut kalau orang lain marah, tersinggung, takut kalau orang lain tuh gak suka sama kamu. Banyak-banyak deh. Takut-takutnya itu banyak. Kamu selalu berusaha menjaga batasan sama orang lain, sama pasangan orang lain gitu. Mungkin takut pacarnya cemburu ya. Dan terus menjaga batasan. Kalau dia bukan pacar kamu nggak akan tuh yang kayak clingy banget, kayak menuntut apalah gitu sama orang lain gitu. Pokoknya kamu tahu batasan-batasan lah. Misalnya masih gebetan gitu ya kan, dia bukan pacar kamu atau apa, kamu ya nggak ada kewajiban untuk kasih perhatian seperti pacar gitu. Pokoknya tahu kamu batasan-batasan apa aja tuh kamu tahu. Dan di sini ketika seseorang menyakiti perasaan kamu, ketika kamu merasa punya perbedaan sama seseorang dalam pemikiran gitu, kamu tuh langsung agak-agak jaga jarak. Misalnya kalian pernah berdebat atau dalam suatu pembicaraan gitu, dan kamu ada konflik sama orang. Nah orang tuh tahu kamu kayak langsung jaga jarak, nggak mau deket-deket sama mereka. Ya, tapi bagusnya kamu selalu menjaga perasaan orang lain, nggak tegaan gitu ya. Rasa simpatinya tuh besar banget. Dan kamu selalu berusaha sejalan sama orang lain. Kamu bukan tipe orang yang melawan arus ya.
bukan tipe orang yang harus nggak mau ikutin omongan orang lain. Kalau kamu kebanyakan justru mengikuti, kamu mungkin orangnya nggak suka konflik kali ya, nggak suka keribetan dan kerumitan, jadi kamu berusaha ya udah sejalan aja sama orang lain, nggak usah ada konflik-konflik dan emosi-emosi ya. Dan kamu tipenya sangat mendengarkan orang lain, kamu mencoba untuk mengerti, memahami keadaan orang lain juga. Dan kalian itu banyak yang fokus sama pekerjaan ya kayaknya. Di tempat pekerjaan kamu juga sebenarnya orang yang cukup penting sih. Ya, kamu memang orang yang sangat dipandang juga di beberapa lingkungan. Yang terkenal adalah sifat kamu yang keras kepala, terutama dalam hal-hal yang realistis ya, kayak yang pasti-pasti, kayak pekerjaan, kayak finansial. Kamu tuh orangnya keras kepala, jadi kamu punya mindset sendiri lah tentang hal itu. Ada sisi kamu yang berani, tadi kan penakut ya, tapi ada sisi kamu yang beraninya lebih ke mau ngejar sesuatu sih. Misalnya mau coba sesuatu yang baru, kamu berani aja gitu, berani mati. Misalnya harus keluar uang berapa gitu, kamu ya udah go ahead untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kamu pengen capai di situ. Tapi kamu juga gampang sakit hati, tadi sensitif ya. Akhirnya kamu sakit hati sendiri. Misalnya kamu mikirin orang lain, jadi people pleasure gitu ya. Terus kamu bingung gitu gimana sih menghadapi orang lain. Tapi akhirnya kamu sakit sendiri, kecewa sendiri. Akhirnya ya udah stres deh. Kalau udah kecewa dan sakit hati, kamu mulai menjaga jarak dari orang lain. Dan orang lain tahu banget sifat kamu yang kayak gitu. Dan kamu selalu berusaha berjauhan atau menjauh dari orang-orang yang udah punya pasangan gitu. Dari lawan jenis yang udah punya pasangan. Kamu gak mau dijudge sama orang lain. Beberapa kalian tuh banyak disukain sama orang-orang yang udah punya pasangan. Jadi kayak takut buat deket-deket ya. Atau mungkin kamu pernah nih dalam sebuah cinta segitiga diselingkuhi, atau kamu dekat sama seseorang yang udah punya pasangan, dan itu mungkin kamu mengalami luka atau sakit hati. Kamu kalau udah menjauh sama orang mungkin beberapa suka cut off ya, langsung gak berkabar, dan orang-orang tuh langsung gak tahu kabarnya kamu tuh seperti apa. Mungkin ada yang cut off-nya langsung ngeblok gitu ya. Dan kamu gak segan-segan buat menjauh dari seseorang yang menurut kamu tuh gak worth it untuk dibina hubungannya. Dibina gak tuh? Kamu selalu menjaga perkataan kamu ke orang lain, tapi kamu selalu berusaha menunjukkan pendapat kamu apa. Sekalipun berbeda, kamu berusaha menunjukkan pendapat kamu ke orang lain. Dan ya orang tahu pembawaan kamu tuh tenang ya, terutama kalau dalam pekerjaan. Kamu lebih kayak gak suka pamer, flexing, atau gak suka pamer-pamer lah tentang pekerjaan gitu. Tapi beda ya untuk sesuatu yang kamu achieve, ya mungkin adalah yang kamu post atau kamu tunjukkan ke orang lain gitu ya, achievement. Tapi bukan flexing, bukan pamer, paham ya? Kamu perhatian dan care nih, terutama ke keluarga, ke anak-anak kecil. Mungkin you love kids gitu ya. Kamu selalu welcome sama siapapun, padahal kamu tuh agak susah buat dekat sama orang lain, tapi kamu berusaha untuk welcome. Tapi untuk lebih dekat lagi kayaknya agak susah gitu. Kamu punya batasan-batasan tersendiri. Dan sekalipun susah yang kamu inginkan, kamu berusaha untuk mengejar itu. Mungkin orang-orang lihatnya kayak kamu tuh mimpinya tuh besar, atau ya punya mimpi yang aneh-aneh lah, cita-cita yang aneh. Tapi ya orang selalu ngeliat kamu pasti ngejar cita-cita kamu, keinginan kamu itu. Banyak orang-orang yang sedih kalau udah dijudge sama kamu. Berarti kayak mereka ngerasa, aduh udah buruk banget nih kalau udah dijudge sama kamu.
udah negatif banget nih, karena pada dasarnya mereka tahu kamu tuh orangnya nggak suka nggak suka menilai orang buruk. Banyak orang-orang yang berharap dekat sama kamu, tapi takut juga sih buat punya masalah sama kamu. Orang-orang bilang kamu itu tertutup, ada beberapa hal yang gak kamu share tentang diri kamu, dan sebenarnya orang pengen tahu lebih jauh, tapi kamu mungkin punya boundary sendiri, punya layer-layer yang susah buat orang menembus layer-layer itu. Kamu selalu fokus ya sama pekerjaan. Beberapa tuh pintar dalam mengatur keuangan. Dan ada orang-orang yang emang gak suka sama kamu nih. Apa ya orang-orang ini ya, dalam lingkungan apa ya yang gak suka? Beberapa sih mungkin ya kalian punya lingkungan pekerjaan yang toksik. Gak semuanya sih, tapi beberapa ada. Kalau untuk urusan pertemanan, pergaulan ya kamu cukup di support. Kamu punya bestie-bestie yang available buat kamu ya. Terutama kalau kamu feminin. Dan kadang orang-orang tuh kayak shock atau kayak ada aja gitu yang kamu lakuin hal-hal baru, dan mereka kayak gitu. Apa sih? Shock atau surprise mungkin ya. Kamu tuh jarang berbagi kesedihan, mau sedih atau senang tuh jarang orang tahu. Dan orang jadi nyangkanya you can handle everything. Kadang orang malah bingung kalau kamu sedih, karena kamu gak pernah nge-share kan. Taunya kayak senang aja, happy aja. Kadang kamu tipe yang overthinking. Kamu gak yakin sama sesuatu hal, jadi kamu overthinking sama hal itu. Dan kalau udah marah itu susah banget maafin seseorang. Kayak kamu udah gak percaya, bener-bener kecewa. Dan banyak orang yang udah salah tuh pengen banget dapat dapat permintaan maaf dari kamu. Salah maksudnya. Banyak orang-orang yang pengen dimaafin sama kamu. Sorry ya. Dan kamu tuh selalu all out. Dalam hal apapun all out. Ekstra banget. Gak pernah yang setengah-setengah. Kamu tuh selalu all out. Gak pernah setengah-setengah. Selalu ekstra mengerjakan apapun. Di dalam keheningan kamu, orang gak tahu kalau kamu tuh kadang lagi sedih gitu ya. Kamu tipe yang butuh waktu untuk memutuskan. Sangat-sangat penuh pertimbangan orangnya. Kamu kayaknya punya itu deh, spirit guides yang menjaga kamu. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kejar. Bukan tipe ya lihat aja deh nanti kedepannya akan seperti apa. Enggak, banyak kalian tuh tipenya plan dan terencana. Kamu tipe orang yang nggak bisa berlama-lama. Jadi kayak sesuatu tuh kamu harus gerak cepat. Kamu nggak sabaran kadang juga. Karena mungkin kamu pengen tahu hasilnya. Jadi tipenya nggak sabaran juga. Beberapa bilang kamu hidupnya cukup secure, entah finansial atau kestabilan ya. Abundance juga, optimis, inovasi, penuh hal-hal baru, ada aja gebrakan dari kamu menurut orang lain. Dan kamu juga tipenya ini ya, suka kasih nasihat ataupun dapat seseorang yang bisa diajak sharing. Dan kamu banyak yang bangkit dari relationship yang pernah jatuh banget, sakit hati banget, mungkin patah hati, atau kamu pernah bangkit dari sebuah finansial yang pernah down, atau apa aja lah, intinya kamu pernah awakening dari suatu masalah yang besar. Tapi kamu tuh orangnya gak lemah, kamu ada sisi beraninya. Kamu tipe yang action daripada banyak bicara. Kamu bisa mengarahkan orang lain. Beberapa sih ada jiwa leader juga sebenarnya.
Kamu orangnya nggak suka diatur, lebih suka bebas terserah sama apa yang kamu lakuin. Tapi kamu kadang tuh suka ngontrol orang lain. Tapi kamu nggak mau dikontrol. Ya. Orangnya lebih ke santai dan let it flow, relax. Dan orang-orang bilang kamu tuh cantik, ganteng. Bisa dibilang kamu udah punya apa aja yang kamu inginkan. Banyak orang-orang yang bilang kamu tuh menarik, banyak orang yang tertarik juga. Kamu tipe yang menghargai orang lain. Kamu mungkin suka olahraga, stamina kamu juga bagus. Kamu orangnya cukup bijak. Nah kan, punya kekuatan spiritual mungkin, intuitif, bisa baca tarot atau apa. Ketika kalian disakiti sama orang lain, banyak kalian tuh yang gak suka balas dendam karena orangnya sabar. Tapi pemikiran, pendapat, pola pikir kamu tuh out of the box. Makanya banyak orang yang bertanya tentang pendapat, advice ke kamu. Kamu selalu berusaha untuk backup orang lain, melindungi orang lain. Ya entah itu dekat atau enggak sama kamu. Dan kamu selalu dengar kabar-kabar yang gak enak, tapi bukan tentang kamu, tentang orang lain. Jadi kamu selalu tahu tentang orang lain, keburukan orang lain, tapi gak kamu share gitu. Jadi kamu tahu aja gitu. Gimana tuh? Pokoknya kamu tahu deh, entah mereka cerita sendiri atau kamu dengar dari siapa. Kamu tahu nih keburukan si A, tapi kamu gak gosipin gitu. Sedangkan orang lain tuh gak tahu keburukan si A, tapi kamu keep keburukan orang lain. Nggak kamu cerita kemana-mana. Kamu selalu berusaha menunjukkan kalau kamu suka, sayang sama orang lain. Seakan kamu tuh nggak mau kehilangan orang itu. Ya. Karena tipenya juga banyak sih yang sayang dan suka sama kamu. Tipe yang love label ya. Nggak mungkin orang tuh nggak suka, nggak sayang sama kamu. Karena kebanyakan kalian itu orangnya care. Dan kamu tuh suka banget flirting. Mungkin ke lawan jenis atau ke orang yang kamu suka ya, kamu suka flirting. Nah, kamu tuh orangnya care sebenarnya sama keluarga, tapi kamu juga punya family issue di sini. Entah kamu punya trauma masa kecil, ada inner child yang belum sembuh atau terluka di masa kecil kamu. Sebenarnya sih sembuh heal atau enggak itu diri sendiri ya yang tahu. Cuma di sini mungkin ada beberapa kalian yang punya family issue yang belum heal, bisa daddy issue yang mungkin kamu kayak kecewa sama keluarga atau orang tua kamu, atau kamu mungkin keluarga kamu broken home, atau orang tua kamu yang bermasalah, atau mungkin punya financial issue di keluarga. Nah pokoknya masalah ini tuh dari keluarga. Tapi menurut orang lain kamu itu easy going, selalu available, diajak kemana aja ayo gitu. Karena kamu tuh tipenya kebanyakan people pleasure yang seneng aja gitu ngeliat orang seneng, atau seneng aja gitu have fun gitu, seneng bareng-bareng sama orang-orang terdekat. Dan beberapa kalian itu berjiwa muda, dalam artian usia kamu itu gak seperti kamu yang aslinya. Jadi kayak awet muda gitu lah ya, forever young. Dan banyak orang-orang yang kayak pengen minta maaf sama kamu. Banyak orang-orang juga yang belajar banyak dari kamu. Dan ada orang-orang yang sedih, terus perasaannya kayak gak menentu kalau lagi berjauhan. Entah ada masalah, entah ini lawan jenis, atau teman-teman kamu yang ada isu-isu kecil lah sama kamu itu. Mereka kayak sedih aja kalau ada masalah sama kamu. Karena kebanyakan kalian tuh selalu ada buat mereka, jadi mereka sedih ketika ada masalah. Dan beberapa bilang banyak nih yang menunggu kamu, nunggu dimaafin, nunggu bisa jalan bareng sama kamu, nunggu kamu komunikasi ke mereka, nunggu kamu chat mereka. Atau bisa dibilang kamu adalah seseorang yang berharga, bernilai untuk ditunggu. Kamu tuh kalau bucin banget, tapi kalau udah kecewa tuh kayak susah ya katanya.
buat diambil hatinya lagi. Bisa dibilang kamu tuh wifi atau husband material, tipe-tipe yang layak buat dijadiin seorang pasangan seumur sehidup semati gitu ya. Untuk ini apa, partner hidup. Mereka tuh seneng dekat sama kamu, energinya tuh fun, nyaman, kerasa safe gitu ya. Bukan orang yang toxic, jadi kalau deket sama kamu tuh adem, nggak panas. Nggak dirasa takut dihujat, dijudge, atau pressure, itu tuh nggak ada katanya. Dan banyak nih orang-orang yang ngerasa ada perbedaan sama kamu, tapi malah suka dan jatuh cinta. Aku jadi ketawa. Orang-orang yang ngerasa ada perbedaan tapi malah jatuh cinta gitu. Mungkin beberapa juga mereka tahu kamu juga punya energi yang sama kayak mereka. Kamu suka juga sama mereka mungkin. Dan kamu pintar menjaga keuangan, mengatur keuangan juga. Kamu juga bisa menjaga diri kamu. Dan banyak orang-orang nih yang suka memantau kamu dari kejauhan. Entah deket banget atau enggak, tapi mereka suka aja gitu tahu tentang kamu. Dan kamu tuh orangnya pekerja keras. Jadi misalnya gini ya, ada pekerjaan nih, project jauh banget nih sama lokasi kamu misalnya ya. Misalnya kamu tinggal di Jakarta, terus projectnya itu di Bali, tapi kamu mau tuh ngerjain project itu jauh-jauh atau apa. Jadi dibilang kamu tuh pekerja keras, tapi kamu nggak menyerah gitu untuk mengejar pekerjaan. Gimana sih jelasinnya? Pokoknya gitu deh. Sekalipun pekerjaan kamu sulit, kamu tuh selalu pantang menyerah gitu ya. Dan kamu tuh punya dunia sendiri yang orang tuh nggak tahu, kayak kamu sibuk sendiri dan kamu nyaman sama dunia kamu sendiri yang dimana orang tuh kayak nggak bisa ganggu kamu. Dan ada rasa nyaman juga ketika ada sebuah komunikasi yang intens sama kamu, tapi jelas banget perbedaannya. Apa ya, kayak kamu punya pemikiran yang beda, out of the box ketika ngobrol sama kamu. Walaupun itu klik dan sefrekuensi, tapi kelihatannya beda gitu. Kamu punya pemikiran yang beda. Dan bisa dibilang ngobrol sama kamu itu sesuatu yang berbobot. Kamu tuh orangnya gak banyak bicara, tapi sekalinya ngomong tuh kena gitu. Dan kamu jarang banget, kebanyakan kalian tuh introvert ya kayaknya. Tapi jadi jarang banget gitu loh nampilin diri. Misalnya di geng kamu jarang ikut main, misalnya di sosial media jarang posting sesuatu. Jadi ketika kamu show up, kamu keluar nunjukin diri kamu atau apa, orang tuh kayak wah gitu, surprise. Atau shock mungkin. Aku nggak tahu artinya apa, tapi kalau kalian kayak gitu, kalian pasti paham lah description kalian sendiri. Udah, kayaknya itu aja deh. Aku mau bikin video satu lagi ya, tapi kayak aduh capek gitu. Ini udah video kedua yang aku bikin by the way. Oke, sepertinya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakalan kasih yes or no question ya. Kalian pilih aja yes atau no, nanti aku shuffle nih. Kalian bikin pertanyaannya, di pause dulu pertanyaannya apa. Oke. Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.